Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu raf'il yadaini anil ardi qabla rukbataihi. Qabla rukbataini. Jadi sebelumnya saya mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Babu raf'il yadaini, bab mengangkat kedua tangan, anil ardi dari bumi, dari tanah, qabla rukbataini sebelum dua lutut. Akhbarna Ishaq bin Mansur qala ambana Yazid bin Harun qala ambana Syarik an Asim ibni Kulaibin an abihi an Wa'il ibni Hujarin qala, berkata Wa'il, Ra'aitu, telah melihat aku Wa'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila sujud Nabi, wadoa, maka meletakkan Nabi rukbataihi, pada dua lututnya Nabi, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya Nabi, wa idza nahadha, dan apabila bangun siapa Nabi, apabila bangun dari sujudnya, rafa'a, maka mengangkat siapa Nabi, yadaihi, kedua tangannya Nabi, qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya Nabi. Jadi kalau turun meletakkan lututnya dulu sebelum tangan, kalau berdiri dari sujud mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Tapi hadis ini dhaif, dikomentari oleh Imam Nasai. Qala, berkata Abu Abdurrahman, Imam Nasai, lam yakul, tidak berkata, hadza, pada ini hadis, an Syarikin, dari Syarik, siapa, ghairu Yazid ibni Harun, kecuali Yazid bin Harun. Wallahu ta'ala a'lam, Allah yang maha tinggi yang lebih mengetahui. Ini hadisnya baik di riwayat Nasai, di riwayat Abu Dawud, di riwayat Ibnu Majah, semua ini tahqiqnya dhaif. Tahqiq dari, termasuk dari Imam Albani, juga dhaif. Ada yang mentahqiq hasan li ghairihi. Lah, hadis ini bertentangan atau berbeda, ikhtilaf dengan hadis di bawahnya. Babun, ini bab, kaifa, bagaimana, yadau, meletakkan siapa orang, rukbataihi, kedua lututnya, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya orang. Cara meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Lututnya dulu baru tangan, atau tangan dulu sebelum lututnya. Hadisnya, haddatsana Sa'id bin Mansur, haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammadin, haddatsani Muhammad bin Abdullah ibni Hasan, an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila sujud, siapa ahadukum, salah satu kalian, fala yabruk, maka jangan menderum, itu, maka jangan duduk, berhenti, kama yabruku, sebagaimana derum, sebagaimana duduk, opa al-ba'iru, unta. Caranya agar tidak seperti duduknya unta, wal yadha, dan hendaklah meletakkan siapa orang, siapa ahad, yadaihi, pada kedua tangannya ahad, qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya ahad. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang beliau
termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya karena banyak bergaul dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak ketemu sekitar mungkin 4 tahunan beliau terus dekat dengan Nabi. Sahabat-sahabat lain keadaan mungkin kerja, mungkin ke kebun atau berdagang, Abu Hurairah tidak, sehingga selalu dekat. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah ini menerangkan bahwa Nabi pernah bersabda, kalau salah satu kalian sujud, jangan seperti duduknya onta, yaitu meletakkan kedua lututnya baru pada tangannya. Lah, oleh Nabi langsung dijelaskan caranya, wal yadha' yadaihi qabla rukbataihi. Agar tidak seperti onta, hendaklah meletakkan kedua tangannya, wal yadha', dan hendaklah meletakkan pada kedua tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Tangannya dulu diletakkan, baru lututnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam kitab Shalah halaman 193. Tahqiqnya sahih. Kemudian ada pensyarahnya yaitu As-Sudi. Qala As-Sudi ay la yad'u rukbataihi alal ardi qabla yadaihi. Jangan meletakkan kedua lututnya di bumi, di tanah sebelum kedua tangannya. Ini lebih menjelaskan lagi bagaimana caranya, tidak lututnya dulu. Lah, lututnya manusia ya di kaki. Nah itu. Lututnya dulu jangan diletakkan, kemudian baru tangannya. Kalau lututnya binatang ya di kaki depannya itu, di kaki belakangnya ya nggak ada lutut. Jadi tetap seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini, hadis dari Nabi, sabdanya Nabi, tidak boleh seperti duduknya onta, seperti derumnya onta, tapi caranya supaya tangannya dulu diletakkan, baru kedua lututnya. Diperjelas oleh pensyarahnya, aila yadau rukbataihi alal ardi qabla yadaihi. Jangan meletakkan kedua lutut di tanah sebelum tangannya. Jadi tetap harus tangannya dulu. Mungkin nanti ada ditayangkan bagaimana videonya maupun gambarnya onta. Babu kaifal julus. Babun, ini bab kaifa bagaimana al julusu duduk. Li tasyahudil awal, untuk tasyahud awal, untuk tahiyat awal atau tasyahud awal. Akhbarna Qutaibatu ibnu Sa'idin qala hadatsana Laits an Yahya an Al-Qasim ibni Muhammadin an Abdullah ibni Umar an abihi annahu sungguhnya abih iku qala berkata abih, inna min sunnatis shalah, sesungguhnya dari cara atau ketentuannya sholat, sunnahnya ketentuan caranya sholat, apa ain an tudji'a, bahwa meletakkan engkau, menidurkan rijlaka pada kakimu al yusra yang kiri, watan siba, dan menegakkan engkau al yumna pada telapak kaki kanan. Jadi praktek duduk tasyahud awal itu adalah telapak kaki kanan ditegakkan,
Nah, telapak kaki kiri ditidurkan, kemudian diduduki. Ini istilahnya duduk tadoruk. Duduk tadoruk, di kaki, telapak kaki kirinya ditidurkan, diduduki, kemudian kaki kanan, telapak kaki kanannya ditegakkan. Tahqiq hadisnya sahih. Babul istiqbali, babnya menghadapkan bi atrofil asobi, dengan ujung-ujungnya beberapa jari al-qadami, telapak kaki. Ujung-ujung jari telapak kaki dihadapkan al-qiblata, pada kiblat. Indal qu'udi, ketika duduk. Lit tasyahudi, untuk duduk tasyahud, untuk duduk at-tahiyat. Jadi ujung-ujung jari kakinya itu diusahakan menghadap ke kiblat, baik yang ditegakkan maupun yang ditidurkan itu. Ujung-ujung jarinya berusaha diarahkan, dihadapkan ke kiblat. Akhbarna Ar-Rabi ibnu Sulaiman bin Dawud qala haddatsana Ishaq ibnu Bakri bin Mudhar qala haddatsani Abi an Amr bin al-Harith an Yahya an al-Qasima iku haddatsahu an Abdillahi wa huwa, dan dia Abdullah iku ibnu Abdillah ibni Umar. Abdullah bin Abdillah bin Umar. An Abi, dari bapaknya yaitu Abdillah bin Umar atau terkenal Ibnu Umar. Qala, berkata sapa Ibnu Umar, Abi itu. Min sunnatis shalah, dari tata caranya sholat, peraturannya sholat. Antan siba, bahwa menegakkan engkau al-qadama, pada telapak al-yumna, yang kanan. Wastiqbaluhu, dan menghadapkannya telapak kanan. Bi asabiha, dengan jari-jarinya telapak kaki. Dengan jari-jarinya telapak kaki. Al-qiblata, ke kiblat. Wal julusu, dan duduk alal yusra, atas kaki kiri, telapak kaki kiri. Jadi menurut hadis ini, menegakkan kaki kanan, telapak kaki kanan, kemudian jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Kemudian duduk di atas kaki kirinya. Kaki kirinya ditidurkan, diduduki, kemudian kaki kanannya ditegakkan dan jari-jarinya itu dihadapkan ke kiblat. Di kaki kiri diduduki, kaki kanan jari-jarinya berusaha menghadap kiblat. Ya sakpol mampunya, kalau jari-jarinya tidak bisa lurus, kadang ada yang jarinya bengkok, entah bengkok ke dalam apa keluar, nah itu sehingga tidak bisa pas pada kiblat, ya sakpol mampunya. Nah, itu usaha jari-jari kaki, telapak kaki kanan ini bisa menghadap kiblat, seperti yang sudah biasa kita kerjakan. Babul isyarati, babnya isyarah. Bil usbu'i, dengan jari telunjuk. Fi tasyahudil awal, di dalam tasyahud awal. Di dalam at-tahiyat awal, isyarah jari telunjuk. Akhbarana Zakaria ibnu Yahya as-Sajaziyu yu'rafu bi khayati sunnah. Yu'rafu, yang dikenal sapa Zakaria bin Yahya as-Sajazi, dikenal dia bi khayati sunnah, dengan tukang penjahit
kitab sunnah, tukang jilid atau tukang penjahit kitab. Nazala yang bertempat dia, Zakaria bin Yahya itu, di Dimasko, di tanah Damaskus. Tanah Dimasko, tanah Damaskus. Ahadut thiqati, salah satunya orang yang terpercaya. Orang ahli hadis yang bisa dipercaya. Orang yang thiqah. Qala berkata dia, Zakaria bin Yahya, haddatsana Al-Hasan ibnu Isa, qala amba'ana ibnul Mubarak, qala haddatsana Makhramatu bin Bukair, qala amba'ana Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi, qala berkata abih, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa, apabila duduk Nabi, fi thintaini, di rakaat kedua. Di rakaat kedua artinya di tahiyat awal. Au fil arba'i, atau di dalam rakaat keempat. Maksudnya tahiyat akhir. Di dalam rakaat keempat berarti di tahiyat akhir, duduk ketika tahiyat akhir. Yada'u, maka meletakkan beliau Nabi, yadaihi, pada kedua tangannya Nabi, ala rukbataihi, atas dua lututnya Nabi, Tsumma asyara, kemudian isyarah siapa Nabi, bi usbu'ihi, dengan jari telunjuknya Nabi. Jadi dalam hadis ini Nabi ketika duduk pada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, beliau isyarah dengan jari telunjuknya. Tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri, kemudian isyarah dengan jari telunjuknya. Ada yang isyarahnya begini, ada yang dengan dikolongkan, nah itu, atau yang tidak mengepal kemudian isyarah. Yang jelas isyarah dengan jari telunjuknya ini. Isyarah dengan jari telunjuknya. Tahqiq hadisnya juga sahih. Kaifat tasyahudul awal, bagaimanakah tasyahud awal? Tahiyat awal itu bagaimana? Akhbaruna Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqiyu anil Asja'i an Sufyan an Abi Ishaq anil Aswadi an Abdillahi qala. Berkata Abdillah, allamana, mengajari pada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annakula, bahwa berkata kami, idza jalasna, apabila duduk kami, firrok ataini, di dalam dua rakaat, yaitu di dalam tahiyat awal. Yang kami ucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Seterusnya. At-tahiyatu, adapun beberapa penghormatan, iku lillahi, bagi Allah, miliknya Allah. Semua penghormatan miliknya Allah. Wassalawat, dan beberapa salawat, beberapa rahmat. Beberapa rahmat juga miliknya Allah. Wat-thayyibat, dan beberapa kebaikan. Beberapa kebaikan semua juga miliknya Allah. Penghormatan, sholawat, rahmat, kebaikan, semua itu milik Allah. Assalamu, adapun keselamatan, iku alika, atasmu Nabi Muhammad. Semoga tetap atas engkau Nabi Muhammad.
Ayyuhan Nabi, wahai Nabi, Nabi Muhammad. Warahmatullah, dan rahmatnya Allah. Wabarakatuhu, dan beberapa barokahnya Allah. Semua tetap atas engkau Nabi Muhammad. Assalamu, adapun keselamatan iku alaina, atas kami, wa ala ibadillahi, dan atas hamba-hambanya Allah, atas hamba-hambanya Allah, as-solihin, yang solih, yang solih semuanya. Asyhadu, bersaksi aku, alla ilaha, bahwasanya tidak ada sesembahan iku maujud, tidak ada sembahan yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan bersaksi aku, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu, hambanya Allah, abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Jadi doa yang dibaca ketika tahiyat awal, Nabi pernah mengajarkan kepada sahabatnya, diantaranya Abdullah, ketika tahiyat awal atau tasyahud awal, doa yang diucapkan adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dilanjutkan dengan tahiyat, dengan sholawat. Jadi setelah tahiyat ini dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jadi ini doa tahiyat itu dilanjutkan dengan sholawat. Karena kalau ada membaca atau mendengar nama Nabi disebut tidak membaca sholawat, itu termasuk orang yang pelit, orang yang terancam rugi, gerungu hidungnya. Maka supaya membaca sholawat. Jadi dengan adanya disebut doa tahiyat ini dilanjutkan dengan sholawat. Sholawat pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad cukup, di situ juga bisa, atau sholawat panjang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu doa tahiyat begitu. Jadi dalam hadis tadi tentang tahiyat awal itu seperti yang tersebut, dan tahqiq hadisnya sahih. Babu tarkit tasyahudil awal, bab meninggalkan tasyahud awal. Akhbaruna Abu Dawud Sulaiman bin Saifin qala haddatsana Wahb bin Jaririn qala haddatsana Syu'bah an Yahya ibni Sa'idin an Abdurrahman al-A'raj an ibni Buhainah anan Nabiya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat siapa Nabi. Faqama, maka berdiri Nabi fir rakaataini, di dalam 2 rakaat. Maksudnya dalam 2 rakaat sebenarnya harusnya duduk tahiyat, tapi Nabi langsung berdiri menuju rakaat ketiga. Fasabbahu, maka membaca tasbih mereka. Para sahabat mengingatkan dengan membaca tasbih. Famado, maka meneruskan siapa Nabi.
oleh Nabi. Lanjut diteruskan rakaat ketiga tanpa tahiyat awal. Falamma farogo, maka ketika telah selesai Nabi, telah menyelesaikan siapa Nabi, min sholatihi, dari sholatnya Nabi, sajada, maka sujud Nabi, sajadataini, dua sujudan. Tsumma sallama, kemudian salam siapa Nabi, ditambahi dengan dua sujud sahwi. Dengan dua sujud sahwi. Jadi untuk sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, kalau tidak atau kalau keadaan lupa tidak mengerjakan tahiyat awal, itu bisa langsung dilanjutkan rakaat ketiga. Lupa tahiyat awalnya, langsung rakaat ketiga. Tapi nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi 2 sujudan. Jadi sujud sahwi 2 sujudan. Karena lupa ya sujud sahwi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kalau tahiyat awal umpamanya lupa, itu bisa diganti dengan 2 sujud sahwi. Tahqiq hadisnya juga sahih. Ini diriwayatkan Kitabus Shalah halaman 244, Kitabus Sahwi, memang berkaitan dengan sahwi. Babu raf'il yadaini, bab mengangkat kedua tangan. Lil qiyami, untuk berdiri, karena berdiri. Ila rok'ataini, pada 2 rakaat. Al-ukhroyaini, yang akhir keduanya. Jadi dari rakaat kedua mau masuk ke 2 rakaat yang akhir, yaitu rakaat ketiga dan keempat. Setelah tahiyat awal berdiri itu dengan mengangkat tangan, takbirnya dengan dari sujud tasyahud awal, dari tasyahud awal berdiri pada rakaat ketiga itu dengan mengangkat tangan, takbirnya dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar, selurus pundak atau selurus telinga. Mengangkat kedua tangannya hadzwal mangkibaini, lurusnya 2 pundak. Lurusnya 2 pundak. Akhbarna Muhammad bin Abdul A'la As-Sun'ani qala haddatsana Al-Mu'tamir qala sami'tu Ubaidallah wa huwa ibnu Umar ani bin Syihabin an Salimin ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sungguhnya Nabi, karena ada Nabi ku yarfa'u, mengangkat Nabi, yadaihi, pada kedua tangan Nabi, yadaihi, pada kedua tangan Nabi. Idza dakhala, apabila masuk Nabi, fis shalah, di dalam salat, ketika memulai salat. Wa idza roda, dan apabila menghendaki Nabi, ayyarka'a, bahwa rukuk Nabi, juga mengangkat tangan. Wa idza rafa'a, dan apabila mengangkat Nabi, ra'sahu, kepalanya Nabi, minar ruku', dari ruku', ketika i'tidal juga mengangkat tangan. Wa idza qama, dan apabila berdiri Nabi, minar rakaataini, dari 2 rakaat. Dari 2 rakaat masuk ke rakaat ketiga, yarfa'u, mengangkat Nabi, yadaihi, kedua tangannya. Kadzalika, seperti demikian itu mengangkat, yaitu hadzwal mangkibaini, lurusnya 2 pundak. Hadzwal mangkibaini, lurusnya kedua pundak.
Jadi mengangkat tangan ketika sholat itu ketika takbiratul ihram pertama. Kemudian ketika akan ruku juga mengangkat tangan. Ketika i'tidal berdiri dari ruku juga mengangkat tangan. Dan ketika berdiri dari rakaat kedua masuk ke rakaat ketiga setelah tahiyat awal juga mengangkat tangan. Nah, sesuai kalau mengangkat tangan awalnya itu selurus pundak ya lurus pundak. Kalau lurus telinga ya lurus telinga. Itu. Babus salam, babnya mengucapkan salam bil aidi dengan tangan. Fis sholati di dalam sholat. Jadi mengucapkan salam tapi dengan isyarah tangan. Boleh apa tidak itu? Jadi ketika tahiyat akhir selesai, salam dengan tangannya ikut bergerak, melambai seperti orang mengucapkan salam. Mengucapkan salam disertai dengan lambaian tangannya. Akhbarna Ahmad bin Sulaiman qala haddatsana Yahya ibnu Adam an Mis'arin an Abdullah bin Kibatiyah an Jabir bin Samurah qala berkata Jabir kunna ada kami Jabir ikun nusolli salat kami khalfan Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam fanusallimu maka mengucapkan salam kami biaidina dengan tangan-tangan kami. Jadi kami makmum sholat di belakang Nabi. Ketika salam itu kami salam dengan tangannya ikut melambai. Assalamualaikum. Sepertinya ya lebih indah atau bagaimana. Salam ke kiri juga begitu. Assalamualaikum. Tangannya ikut-ikutan mengucapkan isyarah salam. Oleh Nabi ditegur, faqala maka bersabda Nabi, ma balu haula'i yusallimuna bi aidihim. Ma mengapa balu haula'i tingkahnya demikian mereka. Yusallimuna mengucapkan salam mereka bi aidihim dengan tangan mereka. Mengapa sih mereka kok mengucapkan salam pakai ditambahi isyarah ke kanan ke kiri? Ka'annaha seakan-akan sungguhnya tangan iku adnabul khailin ekornya kuda, buntutnya kuda, ekornya kuda. Sumusin yang berlari. Kuda yang lari itu biasanya ekornya melambai ke kanan ke kiri. Ama yakfi, adakah tidak cukup siapa ahaduhum salah satu mereka. Ayat doa bahwa meletakkan sopo ahad yadahu pada tangannya. Ala fakhidhihi atas pahanya ahad. Tangannya tetap di pahanya. Tidak seperti ekornya kuda yang berlari, yang negar. Negar itu pas lari. Cukup tangannya di pahanya, di lututnya. Tsumma yaqulu kemudian berkata dia ahad, assalamualaikum. Menoleh ke kanan, assalamualaikum, menoleh ke kiri. Jadi tidak usah dengan lambaian tangan. Nah, itu. Kalau dengan lambaian tangan dianggap seperti ekornya kuda yang berlari kencang. Nah, itu tahqiq hadisnya sahih. Jadi kalau salam tangannya nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut isyarah. An-nahyu larangan
An mashil haso, dari mengusap kerikil. Fis sholati, di dalam sholat. Larangan ketika sholat mengusap kerikil. Jadi ketika sholat, masih dalam keadaan sholat, membersihkan tempat sujudnya, tempat sholatnya dengan tangannya, diusap-usap, digosok-gosok, lah itu larangan. Akhbarna Qutaibah bin Sa'idin wal Husain bin Khuraitsin walafdhu lahu an Sufyan an Zuhri an Abil Ahwasi an Abi Dzarrin qala, berkata Abu Dzar, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama, apabila berdiri siapa hadukum, salah satu kalian, fis sholati, di dalam sholat, fala yamsah, maka jangan mengusapkan dia ahad al-haso, pada kerikil. Jangan mengusap kerikil, jangan membersihkan kerikil. Fa innar rahmata, maka sesungguhnya rahmat iku tuwajihuhu, menghadap apa rahmat pada ahad. Jadi kalau salah satu kalian sholat, jangan membersihkan kerikil. Karena kerikil itu termasuk rahmat yang menghadap pada dirinya ahad. Nah itu kalau disingkirkan, diusap, dibersihkan, ya berarti membersihkan atau mengusap rahmat yang menghadap pada dirinya. Ini tahqiq hadisnya agak lemah ini, dhaif. Babur rukhsati, babnya kemurahan, fihi, di dalam mengusap kerikil, marrotan, sekali. Akhbarna Suwaid bin Nasr qala ambana Abdullah ibnul Mubarak anil Auza'i an Yahya ibni Abi Katsirin qala haddatsani Abu Salamah ibnu Abdurrahman qala haddatsani Mu'aikibun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda Nabi, in kunta, seandainya ada engkau, engkaunya Mu'aikib, orang yang diajak ngomong oleh Nabi, yaitu Mu'aikib. Seandainya ada engkau Mu'aikib, engkau iku la buddha, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak artinya terpaksa harus. Fa'ilan, orang yang mengerjakan mengusap kerikil. Ya famarrotan, maka sekali. Famarrotan, maka sekali. Jadi dalam hadis ini mengecualikan larangan yang di atas. Tidak boleh mengusap kerikil. Tapi di sini kalau terpaksa, mungkin kerikilnya tajam atau kotornya sangat, kemudian ingin mengusap. Kalau engkau tidak bisa, tidak terpaksa mengusap, ya cukup dengan sekali saja. Dalam satu sholat itu, nah itu cukup hanya sekali. Diusap ke atas, apa ke kanan, apa ke kiri, cukup sekali saja. Nah itu agar ya mengepaskan larangan mengusap itu kita hindari. Tapi kalaupun terpaksanya, ya boleh cukup hanya sekali. Babut tasdidi, babnya memberatkan. Fil tifati, di dalam menoleh, fis sholati, di dalam sholat. Bab ancaman yang memberatkan kalau dalam sholat itu menoleh. Menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, apalagi menoleh ke belakang. Itu memberatkan. Ada ancaman. Harus khusyuk, harus tawadhu, tidak toleh.
Akhbarna Suhaid bin Nasr qala ambana Abdullah bin al-Mubarak an Yunus an Zuhri qala sami'tu Abul Ahwas yuhaditsu bercerita sapa Abul Ahwas fi majalisi Sa'id bin al-Musayyab di dalam tempat duduknya Sa'id bin Musayyab. Tempat duduknya Sa'id bin Musayyab. Wa Ibnul Musayyabi adapun Ibnul Musayyab iku jalisun orang yang duduk. Jalisun orang yang duduk. Annahu sungguhnya Abul Ahwas iku sami'a mendengar dia Abu Dzarrin pada Abu Dzar. Yaqulu berkata siapa Abu Dzar? Qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazalu tidak henti-henti sapa Allahu Allah. Siapa Allah? Allah Azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Muqabilan zat yang menghadap. Zat yang menghadap alal abdi atas seorang hamba. Alal abdi atas seorang hamba. Fi sholatihi di dalam sholatnya hamba. Malam yaltafit selagi tidak menoleh siapa hamba. Selagi hamba itu tidak menoleh dalam sholatnya. Faidha sorofa maka apabila membelokkan dia, menolehkan dia, wajahu pada wajahnya. Kalau dia menoleh apa ke kanan, apa ke kiri, apalagi ke belakang. In sorofa maka bubar, buyar siapa Allah. Tidak lagi menghadap anhu dari hamba. Jadi dalam hadis ini Nabi bersabda, ketika seorang hamba di dalam mengerjakan sholat, maka tak henti-hentinya Allah menghadap pada hamba tersebut. Tidak hentinya Allah terus menghadapi pada hamba tersebut, dipandang terus oleh Allah. Selama dia tidak menoleh. Lah kalau dia membelokkan, menolehkan wajahnya, ya Allah pergi darinya. Allah tidak lagi menghadap pada hamba tersebut. Itu kalau dia menoleh, Allah tidak menghadapi pada hamba tersebut. Maka sholatnya yang khusyuk, yang tawadhu, jangan menoleh-noleh, jangan tolah-toleh. Terus do' basoroka mau sujud, meletakkan pandangannya di tempat sujud, tidak ditolah-tolehkan. Itu. Tahqiq hadis ini dhaif. Hamlus sobaya menggendong anak kecil, fis sholati di dalam sholat. Wawat uhuna dan meletakkannya pada anak kecil, fis sholati di dalam sholat. Orang yang dalam keadaan sholat sambil menggendong anak kecil. Sambil menggendong anak kecil. Kemudian kalau ketika akan rukuk dan sujud, diletakkan anak-anak kecil itu. Ketika akan berdiri, digendong lagi. Akhbarna Qutaibatu qala haddatsana Malik an Amir ibni Abdillah ibni Zubair an Amri ibni Sulaim an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi karena ada Nabi kuyusolli salat siapa Nabi wahwa sedangkan Nabi ku hamilun orang yang membawa menggendong orang yang menggendong membawa Umamata pada Umamah bintu Abil As. Umamah itu cucunya Nabi. Putrinya Umamah itu putranya Zainab bintu Rasulullah.
dari suaminya Zainab yaitu Abul As. Faidha sajada, maka apabila sujud Nabi, wada'aha, maka meletakkan Nabi pada Umamah. Wa idza qama, dan apabila berdiri Nabi, rafa'ahu, maka mengangkat Nabi pada Umamah. Jadi pernah Nabi ketika sholat itu ada cucunya yang digendong. Cucunya dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi, punya anak namanya Umamah. Ketika Nabi sholat itu Umamah digendongnya. Digendong oleh Nabi. Agar tidak mengganggu waktu sujudnya, ketika Nabi sujud ya Umamah diletakkan dulu. Itu. Bayinya atau Umamahnya itu diletakkan dulu, anak kecilnya itu diletakkan dulu, kemudian baru ditinggal sujud. Wa idza qama, dan apabila berdiri Nabi, rafa'aha, maka mengangkat Nabi pada Umamah. Ketika masuk rakaat berikutnya, rakaat kedua, ketiga, anak kecil atau bayi itu digendong lagi. Diangkat lagi, digendong lagi. Ketika akan ruku atau akan sujud, diletakkan lagi. Itu begitu berdiri, digendong lagi. Babut tasfiki, babnya tepuk tangan, bertepuk tangan, fis sholati, di dalam sholat. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu diingatkan oleh makmumnya perlu mengingatkan pada imamnya, itu kalau wanita mengingatkannya bukan dengan membaca tasbih, tapi dengan bertepuk tangan. Tapi tepuk tangan yang tidak terlalu keras, dengan 2 jari misalnya. Itu sudah cukup mengingatkan. Misalnya rekatnya mau kelebihan, atau mestinya tahiyat awal, belum tahiyat awal, diingatkan dengan tepuk tangan. Akhbarna Qutaibatu wa Muhammad bin al-Musanna wa lafdzulahu qala. Berkata keduanya, Qutaibah dan Muhammad bin Musanna. Haddatsana Sufyan an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi. At-tasbihu, adapun membaca tasbih, iku rijal, bagi beberapa laki-laki. Kalau laki-laki mengingatkan dengan membaca tasbih, subhanallah. Wat tasfiku, adapun bertepuk tangan, iku lin nisa'i, untuk orang-orang wanita. Zada, menambah sapa Ibnul Musanna, Muhammad bin Musanna. Ibnul Musanna itu adalah gurunya Imam Nasai yang bernama Muhammad Ibnul Musanna. Gurunya 2, Qutaibah dan Muhammad. Muhammad bin Musanna menambah fis sholati, di dalam sholat. Jadi dalam keadaan sholat, kalau mau mengingatkan itu dengan membaca tasbih bagi laki-laki, subhanallah. Misalnya imamnya keliru, mestinya tahiyat awal tapi terus berdiri, subhanallah. Kemudian kalau wanita cukup dengan bertepuk tangan. Bertepuk tangannya, mangkelnya itu dengan 2 jari atau dengan punggungnya
punggungnya ini, punggungnya telapak tangan, bukan dengan, kalau begini kan sangat keras itu. Nah, cukup dengan telapak tangan yang belakang. Itu dengan punggungnya telapak tangan atau dengan 2 jari. Nah, itu kekeliruan dalam masalah gerakan. Kalau kekeliruan dalam bacaan tidak harus dengan di subhanallahi. Nah, itu imamnya baca keliru ya langsung diingatkan dengan bacaan yang benarnya. Nah, itu kalau kekeliruan dalam gerakan, nah itu semua kekeliruan gerakan itu diingatkan dan kemudian ada sujud sahwinya. Nah, laki-laki mengingatkannya dengan subhanallah. Misalnya karena kurang rakaatnya tadi, atau karena kurang sujudnya, lah itu baru sujud sekali kok sudah berdiri, ya diingatkan subhanallah. Nah, kemudian imamnya duduk, perkiraannya waktunya duduk at-tahiyat awal. Lah padahal kurang sujudnya, nah itu sehingga ya di subhanallahi lagi, subhanallah. Akhirnya malah berdiri. Lah itu mestinya kurang sujud, harusnya 2 kali, baru sekali kok diam saja duduk. Lah itu akhirnya perasaannya waktunya berdiri, akhirnya berdiri. Lah itu subhanallah, duduk lagi. Lah itu disuruh sujud, tambahannya mau bilangnya gimana gitu. Akhirnya ya mungkin imamnya menoleh, rek salah kopo. Nah itu salahmu kurang sujute loh pak. Nah, itu bubar salatnya itu. Jadi ya kalau gerakannya keliru, makmumnya mengingatkan dengan membaca tasbih. Kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan cukup dengan gerakan atau tepuk tangan dengan punggung jari. Babul bukai, babnya menangis fis sholati, di dalam sholat. Ketika sholat nangis itu boleh apa enggak? Akhbaruna Suwaid bin Nasr qala amba'na Abdullah an Hammad bin Salamah an Salamata an Thabitin al-Bunani an Mutarrifin an abihi qala, berkata abih, ataitu datang aku abih an Nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahwa sedangkan Nabi ku yusolli, salat Nabi. Saya datang ke tempat Nabi ketika Nabi keadaan salat. Saya mendatangi Nabi ketika Nabi dalam keadaan salat. Wali jaufihi, dan bagi perutnya Nabi, dalam perutnya azizun, suara, ka'azizil mirjali, seperti suaranya periuk, seperti suaranya periuk. Yakni menghendaki siapa Abi, yang dimaksud ia beki, menangis siapa Nabi. Ketika Nabi dilihat oleh bapaknya Mutarrif ini, Abi bapaknya Mutarrif melihat Nabi keadaan sholat, dalam perutnya ada suara menahan tangisan atau suara menangis. Nah itu, jadi suara seperti suaranya periuk, itu suara tangisan. Kalau memasak atau masak air atau masak apa yang dalam periuk, kadang ada bersuara seperti suara tangisan ya. Nah, dalam Nabi sholat itu terdengar seperti itu, tangisan. Berarti Nabi waktu itu sholat dalam keadaan menangis. Kalaupun terpaksanya sesekali merasakan ancaman di dalam ayat yang merupakan azab atau menceritakan siksaan
kemudian menjadikan kita ikut sedih terus sampai menangis, itu ada contohnya. Jangan keliru ayat tentang surga, ayat yang menggembirakan kok malah nangis. Ini nangis apa ini? Apa teringat dengan kambingnya? Ya. Jadi mestinya ya pas nangisnya itu. Ini ayat Basyiron kok nangis, ini apa ini? Ya, kalau ayat yang tentang Nadhiron menceritakan tentang siksaan, ada nangis itu ya pantas. Ada contohnya. Tahqiq hadisnya sahih. Al-kalamu ucapan fi sholati di dalam sholat. Ketika sholat ada mengucapkan ucapan yang tidak ada dalam tuntunan sholat. Akhbarna Katsir bin Ubaidin qala haddatsana Muhammad bin Khuraibin ibnu Harbin, Muhammad bin Harbin. Ani Zubaydi ani Zuhri an Abi Salamata anna Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qama berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati pada sholat. Wakumna dan berdiri kami ma'ahu beserta Nabi. Faqala maka berkata sapa A'rabiyun, orang Arab desa. Ada orang Arab kampung, orang Arab pedalaman yang ikut sholat. Wahwa dan dia A'rabi iku fis sholati di dalam sholat, ikut makmum sholat. Tiba-tiba ucapannya orang Arabi itu, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Tidak ada dalam tuntunan sholat dia berdoa dengan kalimat itu. Allahumma ya Allah irhamni, menyayangilah engkau padaku wa Muhammadan dan Nabi Muhammad saja. Wa la tarham dan jangan memberi rahmat, jangan menyayangi engkau. Ma'ana beserta kami ahadan pada seseorang. Jangan menyayangi yang lain. Nah itu karena sebelumnya Arab itu kencing di masjid, hampir dikeroyok sama para sahabat. Kemudian Nabi memberi solusi, tidak usah bentak, cukup disiram saja airnya itu, air kencingnya disiram dengan air satu timba. Sudah kalau di tanah padang pasir atau tanah pasir itu dah langsung suci, menyerap ke bawah. Nah, kelihatan Nabi sedemikian rofik, sedemikian menyayangi, sementara sahabat lain kelihatan kasar. Dia dalam sholat terbawa, ya Allah sayangilah saya dan Nabi Muhammad saja, jangan memberi rahmat, menyayangi yang lain. Falamma sallama, maka ketika salam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala maka bersabda Nabi lil A'rabi pada orang Arab desa. Oleh Nabi dinasehati orang Arab desa itu, laqad tahajjarta, niscaya sungguh menghalang-halangi engkau, wasi'an yang luas. Yuridu mengendaki Nabi rahmatullah pada rahmatnya Allah azza wa jalla. Jadi ketika selesai sholat, ketika selesai salam, Nabi memanggil atau membilangi pada orang Arab itu, kamu ini berdoa kok begitu, berarti membatasi, menghalang-halangi sesuatu yang luas. Rahmatnya Allah itu luas, kok kamu batasi hanya untuk kamu dan Nabi Muhammad saja, tidak diberikan pada yang lain. Jadi jangan pelit dalam berdoa, jangan membatasi rahmatnya Allah. Nah, itu ini tahqiqnya juga sahih.
bahwa larangan berbicara sesuatu yang tidak ada tuntunan dalam sholat. Akhbarna Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdurrahman Az-Zuhri qala haddatsana Sufyan qala ahfadhuhu min Az-Zuhri. Qala berkata Sufyan ahfadhuhu hafal aku pada hadis min Az-Zuhri dari Zuhri gurunya. Qala berkata Zuhri akhbarani Sa'idun an Abi Hurairah anna A'rabian sunya orang Arab desa ikut dakhala masuk dia. Orang Arab pedalaman, orang Arab Badui, orang Arab hutan. Dakhala masuk dia al-masjidah ke masjid. Hutannya Arab ya hutan padang pasir. Orang Arab desa masuk ke masjid. Fasolah maka sholat di Arab rakaataini 2 rakaat. Tsumma qala kemudian berkata dia, Allahumma ya Allah irhamni menyayangilah engkau padaku wa Muhammadan dan pada Nabi Muhammad. Wala tarham dan jangan menyayangi engkau ma'ana beserta kami ahadan pada seseorang. Jangan sayangi yang lain, jangan beri rahmat yang lain. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad tahajjarta niscaya sungguh menghalang-halangi engkau, membatasi engkau wasian pada yang luas. Rahmatnya Allah itu luas, jangan dihalang-halangi, jangan dibatasi. Jangan minta hanya rahmat untukmu dan untuk Nabi Muhammad saja, itu membatasi itu. Rahmatnya Allah itu luas, nggak usah dibatasi. Akhbarna Ismail bin Mahmud ibnu Mas'udin qala haddatsana Yahya ibnu Sa'idin qala haddatsana Ismail bin Abi Khalidin qala berkata Ismail haddatsani Al-Harith ibnu Syubail an Abi Amr Asy-Syaibani an Zaid bin Arqam qala berkata Zaid bin Arqam. Karena ada sopa rojulu seorang laki-laki, ada dahulunya atau konon dahulunya. Ar-rojul ada seorang laki-laki yukallimu berbicara dia rojul. Sahibahu pada sahabatnya rojul. Fis sholati di dalam sholat. Bil hajati dengan hajat. Dengan keperluannya, hajatnya. Ala ahdi Rasulillah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazalat sehingga turun. Apa hadhil ayatu ini ayat. Apa hadhil ayati ini ayat. Rupanya ayat yaitu hafidhu ala sholawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Akhirnya fa'umirna bisukut. Hafidhu menjagalah kamu sekalian alas sholawati atas beberapa sholat. Wassalatil wusta dan sholat yang tengah. Wakumu dan berdirilah kamu sekalian lillahi karena Allah, untuk Allah. Qanitin dengan tunduk semuanya. Qanitin dengan orang-orang yang tunduk atau tunduk semuanya. Nah, setelah turunnya ayat itu, surat Al-Baqarah ayat 238 ya. Fa'umirna maka diperintah kami bisukut dengan diam. Setelah itu kami diperintahkan kalau sholat itu diam. Jadi menurut hadits ini dulu ada sahabat itu dalam sholat pun berbicara tentang hajatnya. Pada zaman Nabi dulu ada sahabat yang sholat itu membicarakan hajatnya dengan temannya. Setelah ini nanti kita berburu ya.
Sholat kok ngomong-ngomong. Lah itu zaman dulu. Dibolehkan, belum dilarang. Nah, itu dalam sholat bisa ngomong tentang hajatnya. Habis ini nanti kita ke warung ya. Habis sholat nanti ngopi. Nah, itu omong-omong tentang hajatnya dalam sholat. Sampai akhirnya turun surat yang melarang itu. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Atau perintah untuk tunduk, untuk diam dalam sholat. Fa umirna bisukut. Menjagalah pada sholat, terutama sholat yang tengah. Wa sholatil wusta, sholat yang tengah itu sholat subuh atau sholat asar. Sholat subuh atau sholat asar. Itu sholat yang tengah. Orang kalau sampai ketinggalan sholat asar misalnya, itu ancamannya seakan-akan kehilangan keluarganya dan hartanya. Seluruh keluarga dan hartanya. Maka harus dijaga ketertiban sholat yang tengah itu. Itu mentakkid semua sholat, terutama sholat yang tengah. Sholat asar dan sholat subuh. Sholatlah, berdirilah karena Allah dengan tunduk, artinya dengan diam. Fa'umirna bisukut. Akhirnya kami diperintah kalau sholat itu diam. Jadi diperintahkan untuk sholat itu dengan tenang, dengan diam, tidak ngomongkan hajatnya. Nah itu. Jadi sholatnya yang khusyuk, yang tumakninah, yang tawadhu. Ma yaf'alu, apakah mengerjakan man orang salama yang salam dia minar rakaataini dari 2 rakaat. Nasian karena lupa. Wa takallama, dan telah berbicara dia, telah ngomong-ngomong. Apa yang dikerjakan orang yang karena lupa baru 2 rakaat sudah salam. Karena lupa baru 2 rakaat sudah salam, padahal bukan sholat subuh. Dan sudah ngomong-ngomong, itu sudah berbicara, terselingi dengan beberapa omongan lain. Akhbarna Harun bin Musa al-Farawiyu. Qala haddatsani Abu Dhamrah. An Yunusa an Ibni Syihabin, qala berkata Ibnu Syihab. Akhbarani, menghabari padaku siapa Abu Salamah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah. Nasya, lupa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama, maka salam Nabi. Fi sajadataini, di dalam 2 sujudan, maksudnya dalam 2 rakaat. Baru selesai 2 rakaat sudah langsung salam. Faqala, maka berkata lahu kepada Nabi siapa? Dzushimalaini. Dzushimalaini, orang yang memiliki 2 tangan. Memiliki 2 tangan. Ini julukan Dzushimalaini itu karena tangannya kelihatan panjang, tidak seperti umumnya, dia punya julukan Dzushimalaini, memiliki 2 tangan. Kalau nama aslinya Khirbak ibnu Umar. Khirbak ibnu Umar. Lah Khirbak berkata, aku sirot, adakah dikurangi apa sholatu sholat? Sholatnya memang dikurangi, ada kortingan, ada diskon. Sholatnya ada dikurangi. Amnasita, ataukah lupa engkau ya Rasulullah? Nabi ini kok sholatnya cuma 2 rakaat, padahal sholat zuhur atau asar
Ini ada dikurangi apa memang engkau yang lupa Nabi ini? Ya Rasulullah. Qala menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqah adakah benar sapa Dzulyatain orang yang memiliki dua tangan? Khirbak ini ngomong katanya salatnya kalau nggak kurang berarti saya lupa. Ini apa benar dia ngomong begitu itu? Apa benar salatnya itu dikurangi atau karena saya lupa? Apa benar dia? Qalu menjawab mereka para sahabat, na'am iya. Dijawab oleh para sahabat, ya benar itu. Kalau enggak engkau lupa berarti memang salatnya dikurangi. Kalau enggak salatnya dikurangi karena memang engkau lupa Nabi. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atamma maka menyempurnakan siapa Nabi as-salata pada salat. Akhirnya oleh Nabi salatnya disempurnakan, ditambahi kekurangannya, kemudian juga sujud sahwi. Nah itu kekurangannya berapa? Kurang 1 rakaat atau 2 rakaat. Kemudian diteruskan dengan sujud sahwi. Jadi ya memang Nabi itu manusia biasa juga. Meskipun sebagai utusan Allah. Tapi juga kadang lupa. Nah itu kadang keliru. Nah itu kalau lupa Nabi juga membuka diri untuk diingatkan. Nah itu apalagi kita orang biasa juga ini ya kadang sering lupa. Nah itu menjadi imam atau kadang ya tidak menjadi imam, sholat pas kurang konsentrasi, lupa. Atau pas ada pemikiran yang terlalu banyak, lupa. Nah itu mestinya sholat asar kok cuma 2 rakaat. Ada yang mengingatkan ya syukur langsung ditambah. Kemudian sujud sahwi. Nggak usah marah-marah. Diingatkan kok malah marah-marah. Nah itu kita yang supaya biasa, jangankan kita manusia biasa, Nabi pun juga pernah lupa, ngimami sholat lupa, kemudian disempurnakan. Nah itu tahqiqnya juga sahih hadis ini. Jadi menyempurnakan sholat ketika telah ada diingatkan. Berarti Nabi juga terselingi dengan ucapan-ucapan lain. Nah itu termasuk bertanya as-sadaqah dzulyatain. Nah itu diingatkan itu Nabi ya malah balik bertanya, ini yang ingatkan ini benar apa enggak ini? Ternyata yang ingatkan benar. Nah itu. Jadi meskipun terselingi oleh ucapan ya tinggal meneruskan kekurangannya. Tidak usah diulangi dari awal. Tapi cukup menambah kekurangannya saja. Kurang 1 rakaat atau kurang 2 rakaat, lah itu tidak usah mengulangi dari depan, dari awal lagi. Nanti ngulangi dari awal lagi ada salah lagi, malah nggak selesai-selesai. Nah itu. Jadi kalau ada kekurangan meskipun terselingi dengan ucapan, cukup meneruskan kekurangannya, menyempurnakan kekurangannya, kemudian sujud sahwi dan salam. Jadi dalam hadis tadi kita diingatkan kalaupun sebagai imam lupa ya kita diingatkan ya boleh langsung menyempurnakan. Yang tadi hadis itu faqama Rasulullah ya, tadi keliru membaca faqala Rasulullah. Faqama maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatama maka menyempurnakan siapa Nabi as-salata pada salat.
Babu itmamil musolli, babnya menyempurnakannya orang yang sholat. Menyempurnakannya orang yang sholat. Alama atas apa-apa zakaro yang ingat dia. Idza syakka, apabila ragu-ragu. Siapa musolli, siapa orang yang sholat. Orang yang sholat, kalau teringat sesuatu atau keadaan ragu-ragu, itu dipilih yang paling meyakinkan, disempurnakan sesuai dengan yang meyakinkan. Akhbarna Muhammad bin Rafiq qala haddatsana Hujainu binul Muthanna qala haddatsana Abdul Aziz wa huwa ibnu Abi Salamah an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'idin al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, idza lam yadri, apabila tidak mengerti, tidak menyadari, tidak mengerti, sapa ahadukum, salah satu kamu sekalian, sholat, telah sholat dia ahad, salasan tiga rakaat, am arba'an, ataukah empat, ataukah sudah 4 rakaat, fal yusolli, maka hendaklah sholat dia ahad, menambah rakaatan pada 1 rakaat. Ditambah, diyakinkan ditambah 1 rakaat. Tsumma yasjud, kemudian hendaklah sujud dia ahad, ba'da dzalik, setelah demikian itu, sajadataini, 2 sujudan. Kemudian diteruskan dengan sujud sahwi, 2 sujudan. Wahwa, sedangkan dia iku jalisun, orang yang duduk, dalam keadaan duduk. Apabila salah satu kalian sholat kemudian lupa, tidak menyadari apakah dia telah sholat 3 rakaat ataukah 4 rakaat, tidak yakin ini tadi sudah 4 apa baru 3. Lah itu supaya diyakinkan, dimantapkan dengan ditambah 1 rakaat lagi. Kalaupun ditambah 1 rakaat itu menjadi 5 rakaat, karena sebenarnya sudah sempurna 4. Atau kalaupun keadaannya baru 3, berarti ditambah 1 rakaat menjadi sempurna. Lah itu tetap ditambah dengan sujud sahwi. Dalam keadaan duduk, kemudian sujud sahwi dan salam. Fa'ingkana, maka seandainya ada siapa ahad, iku sholat, telah sholat dia khamsan 5 rakaat, 4 ditambah 1 jadi 5. Syafa'atah, maka menggenapkan apa 2 sujudan, maka menggenapkan apa 2 sujud sahwi, lahu untuk ahadukum, lahu untuk ahad, sholat tahu pada sholatnya ahadukum, pada sholatnya ahad. Wa in sholat, dan apabila sholat dia ahad arba'an 4, 3 rakaat ditambah 1, pas 4 rakaat. Kanata, maka ada apa keduanya sujud sahwi, ada keduanya sujud sahwi, kutargiman, membuat rugi, ngerugiake atau menggeruwungkan, merugikan, lis syaiton, pada setan, setan yang telah mengganggu, menggoda agar lupa, ternyata yang dibuat lupa sujud sahwi, sehingga setan merasa rugi. Nah itu. Apalagi orang keadaan sujud itu membuat setan memang kecewa,
Lah itu. Dulu dia diperintah sujud kepada Nabi Adam, tidak sujud, akhirnya diusir dari surga, bahkan siksa dunia nggak mau, akhirnya siksa akhirat. Lah, orang iman yang keadaan sujud itu membuat kecewanya setan. Apalagi usaha menyesatkan atau melupakannya ternyata sia-sia. Yang diganggu ternyata sujud sahwi. Itu membuat setan rugi. Dia membuat setan rugi karena dia sujud sahwi itu. Itu caranya kalau sholatnya itu ada keraguan, itu dengan diyakinkan dan ditambah sujud sahwi. Sholat subuh, lupa ini sudah 2 rakaat, apa masih 1 rakaat, ditambah saja 1 rakaat. Kalaupun nanti jadi 3, yang 1 ada tambahannya itu. Dengan dia sujud sahwi menjadi genap. Ataupun kalau sudah pas genap, jadi membuat setan rugi. Nah, itu menjadikan ruginya setan. Jadi sujud sahwi. Tahqiq hadisnya tadi juga sahih ini. Babuma, babnya apa-apa yaf'alu yang mengerjakan siapa man orang sholat yang sholat dia khamsan 5. Kalau orang terlupakan ternyata dia sholatnya itu sampai 5 rakaat. Bagaimana, apa yang harus dikerjakan? Akhbarna Abdah ibnu Abdurrahim qala ambana ibnu Shumail qala ambana Syu'bah anil Hakam wa Mughirah an Ibrahim an Alqamah an Abdillahi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi ku salat Nabi bihim dengan mereka, para sahabat. Az-zuhra pada salat zuhur, az-zuhra pada salat zuhur, khamsan pada 5. Salat zuhur pada 5 rakaat. Pernah Nabi mengerjakan salat zuhur itu sampai 5 rakaat. Oleh para sahabat diingatkan, faqalu, maka berkata mereka para sahabat, innaka sungguhnya engkau Nabi, innaka sungguhnya engkau Nabi, ku sholaita telah sholat engkau Nabi. Sholaita telah sholat engkau, khamsan pada 5 rakaat. Nabi, ini tadi sholatnya kok sampai 5. Sholat zuhur kok sampai 5 rakaat. Lah, langsung oleh Nabi ditanggapi dengan sujud sahwi. Fasajada, maka sujud Nabi sajadata ini 2 sujudan. 2 sujudan. Ba'dama, setelahnya apa-apa, salama yang salam sapa Nabi. Wahwa, sedangkan Nabi ku jalisun, orang yang duduk. Nabi dalam keadaan duduk. Jadi pernah Nabi sholatnya zuhur sampai 5 rakaat. Ketika ditegur oleh para sahabat, Nabi langsung sujud sahwi. Nah, itu 2 kali sujudan. Ketika telah salam, selesai salam, ada yang mengingatkan, akhirnya sujud sahwi 2 sujudan. Lah, isinya sujud sahwi atau bacaannya sujud sahwi itu karena tidak ada tuntunan jelasnya, ya seperti bacaan sujud biasa. Nah, itu membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, itu. Jadi sujudnya, sujud sahwi, isi bacaannya ya sama dengan sujud yang umumnya, sujud yang lain.
Nah itu di sana kok ada yang nama sujudnya lain. Nah, kalau ada yang sujudnya lain, ada hadisnya ya silahkan. Tapi kalau tidak ada hadisnya ya pakai yang ada hadisnya saja. Seperti aslinya hadisnya, bagaimana itu yang dipakai. Tidak usah nambah-nambah dengan bacaan sujud yang lain yang tidak ada tuntunannya. Karena kalau mengikuti yang lain yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, padahal Nabi sudah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah pada seperti yang aku kerjakan, yang kalian lihat bagaimana salatku, yaitu ikutilah. Nah itu. Jadi sudah ada tuntunannya, itu yang kita gunakan. Kalaupun tidak ada contohnya, tidak usah dikerjakan, karena kalau ibadah sholat itu ibadah mahdhah yang harus ada tuntunannya. Nah itu berbeda dengan bab muamalah, bab jual beli atau bab perdagangan atau bab transaksi utang piutang ataupun apa, itu selama tidak ada larangannya boleh dikerjakan. Tetapi kalau untuk sholat itu harus ada tuntunannya. Nah itu kita berhenti kalau tidak ada tuntunannya. Al aslu fil ibadah atau kif. Kalau istilah dalam bahasa qawaidnya begitu, qawaidul fiqhiyahnya. Jadi kalau untuk ibadah mahdhah itu harus ada tuntunannya, harus berhenti. Kalau tidak ada contohnya harus berhenti. Kalau ada contohnya baru dikerjakan. Seperti sholat ini ya, mulai takbiratul ihram sampai salam semua ada tuntunannya. Jangan ditambahi dengan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ancamannya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun artinya mardud. Beramal, beribadah yang tidak ada tuntunannya itu, tidak ada tuntunan dari Nabi, itu ditolak. Maka ya kita hati-hati supaya ibadah kita benar, ibadah kita diterima, harus sesuai dengan tuntunannya. Berbeda kalau dengan bab muamalah atau bab jual beli atau transaksi apa, itu selama tidak ada larangan semua boleh. Kalau itu boleh selama tidak ada larangannya. Tapi kalau untuk ibadah mahdhah seperti salat ini harus ada tuntunannya. Babu sifatil julus, bab keadaannya duduk, keadaan atau sifatnya duduk, firraqati di dalam rakaat, alati yang yuqadha diselesaikan, fiha di dalam rakaat, apa sholatu sholat, yuqadha diselesaikan apa sholatu sholat, atau yaqadha fiha as-sholata. Kalau yaqadha menyelesaikan sapa wong as-sholata pada sholat. Tuh duduk tahiyat akhir maksudnya. Duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Akhbarna Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Muhammad bin Bashar bin Darin wal lafdhu lahu qala haddatsana Yahya ibn Sa'idin qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far qala haddatsani Muhammad bin Amr ibn Atha an Abi Humaidin As-Sa'idi qala berkata sapa Abi Humaid, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana apabila ada Nabi kufir rakaataini di dalam 2 rakaat, allataini yang keduanya tangko dia selesai, tutuk selesai, fihima di dalam keduanya, apa sholatu sholat,
akhara maka memasukkan siapa Nabi, akhara maka memasukkan siapa Nabi, rijlahu pada kakinya Nabi, rijlahu pada kakinya Nabi, al yusra pada yang kiri, kaki kirinya dimasukkan, diselobokkan. Wa qa'ada dan duduk siapa Nabi, wa qa'ada dan duduk Nabi ala syikkihi atas sisinya Nabi, mutawarrikan dengan duduk simpuh, duduk timpuh atau duduk di bokongnya Nabi. Mutawarrikan itu duduk di bokongnya, tidak teralasi oleh telapak kaki kirinya tapi langsung di bokongnya. Tsumma sallama, kemudian salam siapa Nabi. Kemudian salam siapa Nabi. Jadi Nabi ketika sholat di dalam rakaat yang terakhir, yang di situ duduk terakhir, tahiyat terakhir, caranya adalah memasukkan kaki kirinya. Tidak diduduki, tapi telapak kaki kirinya itu dimasukkan. Kemudian duduk atas pantatnya, sisi kirinya. Jadi itu duduk tawarruk, mutawarikan. Duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Kalau duduk tahiyat awal namanya duduk iftirosh, itu duduk di telapak kaki kiri, itu yang tahiyat awal. Kalau duduk tahiyat akhir, duduknya mutawarikan begini nih, diselobokkan. Babu qabdil asabi, babnya menggenggam beberapa jari, menggenggam beberapa jari, minal yadi al yumna, dari tangan kanan, dunas sababati, selain jari penunjuk, jari penunjuk, driji penuting, kecuali jari telunjuk. Semua digenggam kecuali jari telunjuk. Akhbarna Qutaibatu bin Sa'idin an Malik an Muslimi bin Abi Maryam an Ali bin Abdurrahman qala Ra'ani, melihat padaku, Ra'ani melihat padaku siapa? Ibnu Umar, Ibnu Umar. Ali bin Abdurrahman ketika sholat dilihat oleh Ibnu Umar. Wa ana, sedangkan aku Ali iku a'bathu, bermain aku, bil haso, dengan kerikil, fis sholati, di dalam sholat. Ketika itu saya sedang main-main kerikil, padahal saya sedang keadaan sholat. Ya, namanya mungkin masih kecil, ya perbuatannya tak ubahnya ya seperti anak kecil, senangnya main-main. Sholat pun masih bermain kerikil. Falaman sorofa, maka ketika buyar siapa? Ibnu Umar. Ketika selesai siapa? Ibnu Umar. Naha, maka melarang siapa? Ibnu Umar, ni padaku Ali. Akhirnya selesainya sholatnya Ibnu Umar, Ibnu Umar melarang pada saya. Waqala, dan berkata sahabat Ibnu Umar, isna, mengerjakanlah engkau Ali, kama kana, sebagaimana ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasna'u, berbuat siapa Nabi. Lakukan seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Nah, itu kerjakan, lakukan seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Qultu, berkata aku Ali, wa kaifa, dan bagaimana, karena ada Nabi ku yasna'u, berbuat Nabi.
Qala berkata Ibnu Umar, karena ada Nabi idza jalasa apabila duduk Nabi fis sholati di dalam sholat, wadoa maka meletakkan Nabi kaffahu pada telapak tangannya Nabi, al yumna yang kanan, ala fakhidhi atas pahanya Nabi, di pahanya yang kanan. Tangan kanan, telapak kanan diletakkan di paha kanan. Wa qabadha dan menggenggam Nabi, yakni menghendaki siapa Ibnu Umar. Wa qabadha dan menggenggam Nabi, yakni menghendaki Ibnu Umar, asabi'ahu pada beberapa jarinya Nabi. Kelima jarinya semua digenggam, kulliha kesemuanya. Semua jari kanan ini digenggam. Wa asyara dan isyarah siapa Nabi, bi asbu'ihi dengan jari telunjuknya Nabi, dengan jari telunjuknya Nabi. Alati yang tali mendekati apa jari telunjuk, al ibhama pada jari jempol. Jari telunjuk itu jari yang mendekati, yang ada di sampingnya jari jempol. Kalau ini namanya jari jempol, ini namanya jari telunjuk. Nah, isyarah dengan jari telunjuknya ini, yang semua lainnya digenggam. Wa wadoa dan meletakkan Nabi kaffahu pada telapak tangannya Nabi, al yusra yang kiri. Diletakkan ala fakhidhi atas pahanya Nabi, ala fakhidhi atas pahanya Nabi, al yusra yang kiri. Telapak tangan kiri diletakkan di paha yang kiri. Telapak tangan kanan diletakkan di paha kanan dengan memberi isyarah. Semua digenggam kecuali satu jari telunjuk. Nah, itu. Jari telunjuk. Ada yang di yuharikuha, digoyang-goyangkan, ada yang tenang. Nah, itu. Dengan sedikit ditundukkan. Jadi ini cara ketika tasyahud akhir, ketika duduk tahiyat atau tasyahud, baik yang awal maupun yang akhir, itu semua digenggam, jari kanannya itu diletakkan di paha kecuali jari telunjuk. Nah, kalau tangan kiri ya dibentangkan, diletakkan di paha kiri. Nah, itu tahqiq hadisnya juga sahih. Satu bab lagi, babu bastil yusra, babnya membentangkan tangan kiri ala rukbati atas lutut. Membentangkan tangan kiri atas lutut. Telapak tangan kirinya bukan di paha, tapi kalau ini di lutut. Akhbarna Muhammad bin Rafiq qala haddatsana Abdur Razzaq qala anba'ana Ma'mar an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi idza jalasa, apabila duduk Nabi, idza jalasa, apabila duduk Nabi, fis sholati, di dalam sholat, wadoa maka meletakkan Nabi yadai pada kedua tangannya Nabi, diletakkan ala rukbataihi atas dua lututnya Nabi, atas dua lututnya. Warofa dan mengangkat Nabi, warofa dan mengangkat Nabi usbu'ahu pada jari telunjuknya Nabi. Tangan kanan maupun kiri semua di lututnya masing-masing. Tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri. Kemudian Nabi mengangkat satu jari telunjuknya. Alat yang tali mendekati apa jari telunjuk, al-ibhama pada jempol. Jari telunjuk yang ada di sisinya jari
jempol. Fada'ah, maka berdoa Nabi biha dengan jari telunjuk. Wayadu, adapun tangannya Nabi, wayadu, adapun tangannya Nabi, al yusra yang kiri, iku ala rubbatihi, atas lututnya Nabi, atas lututnya Nabi. Basituha, membentangkan pada tangan, membentangkan pada tangan, alaiha, atas rubbatihi, alaiha, atas lutut. Nah itu membentangkan tangannya alaiha, atas lutut. Jadi kalau di atas tadi meletakkan tangannya itu di paha, kalau ini meletakkan tangannya di lutut. Nah itu duduk tasyahud, itu duduk tahiyat dengan diletakkan di lutut, dibentangkan di lutut. Nabi mempraktekkan meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya. Tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri. Kemudian untuk tangan kanan yang jari telunjuk itu diangkat, isyarah dengan mengangkat jari telunjuknya. Jari dekat jempol yaitu dari telunjuknya. Isyarah dengan jari telunjuk itu untuk berdoa. Berdoa. Wa yadul yusra ala rukbatil basitun alaiha. Tangan kiri tidak isyarah tapi memegang pada lutut yang kiri. Jadi tangan kiri memegang lutut kaki kiri. Ini tahqiq hadisnya juga sahih. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberi manfaat, faham dan barokah untuk kita semuanya. Untuk ngaji kita sesi kali ini kita cukupkan sekian. Barangkali ada penyampaian yang kurang berkenan, ada kekeliruan, khilaf, salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.